Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Kembali lagi dalam acara talk show UKM BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Bersama saya, Dewi Tamarina, yang akan memandu jalannya acara talk show pada pagi hari ini selama 10 menit ke depan. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman pasti udah tahu kan kalau di talk show UKM ini kita akan mengenal lebih jauh nih tentang UKM-UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seperti salah satunya yang udah ada di samping saya, yaitu rekan-rekan dari UKM IT. Halo Mbak-mbak dari UKM IT, gimana kabarnya? Baik, Mbak. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang UKM IT, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu? Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari prodi mana, dan sekarang tingkat berapa? Mungkin dari Mbak ini dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patria Setiakusuma. Panggil aja Patria ya biar lebih dekat. Saya dari prodi STKA, sekarang semester 5, memasuki semester 5. Oke, berarti dari tingkat 2 ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau Mbaknya? Halo semuanya, perkenalkan saya Hanum Nasrul Marufah, bisa dipanggil Hanum, dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse, tingkat 2. Oh, tingkat 2. Berarti sama-sama dari tingkat 2 udah berpengalaman banget nih ya di UKM IT ya. Oke Mbak, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung tanya-tanya aja kali ya tentang UKM IT. Nah, yang pertama dia mau tanya nih, UKM IT itu apa sih Mbak? Dan kalau di UKM IT itu mempelajari tentang apa nih Mbak? Mungkin boleh dijawab salah satu? Oh ya, IT, UKM IT, atau kami biasanya nyebutnya itu TAIP ya Mbak? Iya. Nah, UKM TAIP itu sendiri itu sebenarnya kayak wadah mahasiswa atau rumahnya mahasiswa itu Iya. untuk mahasiswa Polkesyo khususnya yang mau memperdalam ilmu mereka di bidang per-IT-an. Jadi walaupun nggak tahu apa-apa, tapi asalkan mau memperdalam di IT itu bisa. Jadi Oke. TAIP. Nah, kalau misalnya di UKM IT ini mempelajari tentang apa, Bu? Boleh dijawab sama Mbak Hanum kali ya? Mungkin kalau dari teman-teman yang penasaran dari UKM IT itu, kita belajar tentang teknis webinar, alat dan fungsinya, alat-alat dan fungsi-fungsinya, kemudian belajar cara pengambilan fotografi dan videografi, terus belajar mengedit foto atau video, kemudian beberapa kali juga belajar cara mengcoding. Oke, nah berarti kalau misalnya kita gabung di UKM IT secara tidak langsung kita sudah terlatih menjadi operator dan videografer ya Mbak ya? Iya. Bisa dikatakan seperti Iya. itu ya. Oke, nah kalau misalnya di setiap organisasi itu kan pasti ada struktur kepengurusannya. Kalau di UKM IT itu ada nggak sih? Dan mungkin bisa dijelaskan kalau ada divisinya apa aja dan tugasnya itu apa nih Mbak? Untuk TAIP sendiri itu sebenarnya ada 4 divisi, terlepas dari PH sendiri kan itu wajib ya Mbak? Iya. Jadi dari kecuali PH itu divisi dari IT itu yang pertama ada divisinya teknisi. Nah ini utamanya adalah mereka melakukan operator, mereka mendisplay sound dan segala macamnya yang berkaitan dengan perteknologian. Oke. Lalu untuk yang kedua itu ada divisi multimedia, itu sebenarnya sama dengan kayak grafis. Mereka itu kita mengedit, mendesain, dan juga membuat broadcasting seperti itu. Oke. Lalu untuk yang ketiga itu ada divisinya komunikasi. Nah, komunikasi ini mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan IT dari pihak luarnya. Sedangkan yang terakhir itu divisinya publikasi. Nah, itu yang berhubungan dengan sosial medianya UKM IT. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya tentang struktur organisasi nih dari UKM IT. Nah, selanjutnya nih Mbak kan dari tingkat 2 ya, pasti udah berpengalaman banget nih di UKM IT. Nah, selama bergabung di UKM IT, ada nggak sih suka dukanya selama bergabung di IT ini? Mungkin bisa dijawab. Oke, suka duka ya dari ikut di UKM IT ini. Yang pertama suka itu mungkin bisa dapat banyak relasi, menambah pengalaman dari mengikuti berbagai acara, kemudian nambah pengetahuan juga dari berbagai kegiatan yang pernah dilakukan.
Kemudian dukanya itu mungkin kita harus siap sedia meluangkan waktu apabila dari atasan atau teman-teman sejawat meminta tolong kita untuk membantu dalam mensukseskan acaranya. Oh iya, jadi di UKM IT ini sering dimintain bantuan dari UKM lain, terus juga dari direktorat juga ya Mbak ya. Iya. Nah kalau Mbak Patria sendiri, suka dukanya selama bergabung di UKM IT ini apa? Dari saya sendiri itu sebenarnya hampir sama, banyak pengalaman banget yang kami dapat di sini. Dari aku yang dapat dibilang gaptek gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit itu mengetahui teknologi itu seperti apa sih. Jadi mensukseskan webinar itu seperti apa sih. Oh, iya. Dan juga kita yang sering diundang atasan direktorat itu bisa mengenal dosen-dosen atau atasan dari pihak luar ataupun Polkesio luar. Jadi kayak bisa jadi teman ataupun bisa jadi relasi kita ke depannya gimana gitu. Iya. Kalau dukanya sama, selama aku mengorganisasi ini sering diminta bantuan dadakan, jadi kita siap sedia banget walaupun lagi apa segala macam harus bisa bantu teman-teman yang lain secara dadakan seperti itu. Oke, jadi memperluas relasi banget ya Iya. kalau misalnya gabung di UKM IT. Nah, kalau misalnya dari sukanya tadi itu kan sudah menjawab tentang benefit. Dan selain itu ada benefit lain nggak sih yang bisa didapatkan selama bergabung di UKM IT ini? Mungkin seperti yang udah dijelasin tadi ya, kita bisa belajar cara fotografi yang benar Iya. gimana, videografi yang benar, terus cara edit foto, video, cara melakukan webinar secara Iya. teknis itu. Oke, kalau dari Mbaknya? Dari saya sendiri itu kan kalau kesehatan tuh nggak ke IT ya Mbak. Iya. Jadi dari itu kita tahu kayak bener-bener tahu yang namanya coding gitu. Oh iya, jadi belajar coding juga coding ya? banget, Iya. gitu. Oke. Kalau misalnya di UKM IT ini sering ikut lomba nggak Mbak? Atau pernah ikut lomba gitu? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semuanya. Kalau IT itu kan masih UKM baru ya Mbak. Oh, Jadi iya. kami belum mengikut sertakan lomba, cuman kami ada ngadain lomba sendiri gitu. Oh, ngadain lomba gitu ya. Jadi kalau misalnya di UKM IT ini untuk sejauh ini belum mengikuti perlombaan teman-teman, tapi di UKM IT ini juga menyelenggarakan beberapa perlombaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kegiatan kesehariannya nih Mbak, apa mungkin ada latihan-latihan khususnya atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Untuk kesehariannya itu karena dari awal sekali itu kami melakukan pelatihan teknisi, jadi untuk seluruh anggota itu diharuskan dan diwajibkan untuk memahami mengenai perteknisan. Iya. Jadi untuk keseharian kami itu ya seperti kami yang mendapatkan undangan, jadi teman-teman itu udah punya pengalamannya sendiri untuk menjadi operatornya itu. Jadi Oke. setiap harinya itu kami mengoperator. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya fokus kegiatan dalam waktu dekat nih, ada nggak sih kalau kayak perlombaan apa atau kegiatan apa nih yang sedang dipersiapkan oleh UKM IT? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman semuanya nih. Sedikit aja. Oke, untuk kegiatan kedepannya dari UKM IT yaitu ada lomba podcast yang diadakan untuk eksternal dan internal dari Polkesio. Jadi dari teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi ada lomba podcast nih teman-teman yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya nih. Oke, di sini juga kemarin kan kita udah buka question box nih Mbak di IG PKKM BPKY dan ada satu pertanyaan nih dari mahasiswa dari @_ica.kim. Pertanyaannya, belajar apa aja tuh Kak? Ada ngodingnya juga gitu nggak ya? Gitu pertanyaannya. Untuk belajar apa saja, tadi kan udah dijelasin ya kami dari awal, kami melakukan pelatihan teknisi, kami melakukan videografi dan segala macamnya. Iya. Untuk ngoding, kami tahun kemarin udah melakukan pelatihan ngoding itu bersama dengan IT kampus kami. Jadi kalau ada nggak ngoding itu ada. Ya. Oke. Oke, pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, ini ada games nih dari teman-teman panitia nih. Gamesnya itu mitos atau fakta, jadi bisa dijawab bareng-bareng kali ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah IT bisa melakukan hacker? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oh, jadi IT itu nggak ngehack gitu-gitu ya? IT bukan hacker guys. Oke. Oke, selanjutnya nih.
Mitos atau fakta kalau IT bisa membuat aplikasi komputer? Oh, itu masih mitos, tapi kami juga masih belajar. Oke, jadi di IT ini juga kita belajar tentang membuat aplikasi komputer gitu ya Mbak ya. Oke, pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta nih kalau UKM IT sering dimintain tolong sama direktorat untuk menyelenggarakan acaranya nih? Fakta. Fakta. Oke, karena di UKM IT ini nggak cuma direktorat ya Mbak ya, tapi dari organisasi-organisasi lain juga minta tolongnya ke UKM IT nih. Dan selanjutnya ada games kedua yaitu jawab cepat tentang UKM IT. Jawabnya satu-satu ya Mbak ya. 3 kata tentang UKM IT ini. 1, 2, 3. Satu-satu aja. Ya, Yap. 3 kata. Rumah. rumah. Kenapa tuh Mbak? Kenapa disebut rumah? Karena bisa kita ketemu banyak teman, bisa mempererat tali persaudaraan gitu. Oke, jadi kalau misalnya di UKM IT itu juga persaudaraannya terasa banget gitu ya. Jadi feels like home gitu lah ya. Oke, yang kedua nih, Belajar. belajar. Karena kita bisa belajar berbagai macam tentang teknologi-teknologi. Oke, yang ketiga. Dari aku boleh? Oke, boleh. Yang ketiga itu asik. Asik. Gimana nih asiknya bisa diceritain ke teman-teman semuanya Asiknya nih? itu karena kita kayak banyak pengalaman di sana, kita Iya. ketemu orang-orang dari atasan juga kayak aku kira atasan itu kayak formal banget gitu Iya. ya. Ternyata bisa berteman guys. Atasan itu benar-benar bisa berteman asal kita ya selurusan gitu lah. Iya, oke nih. Gamesnya udah nih. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut nih Mbak tentang UKM IT, bisa infonya didapetin di mana nih Mbak? Mungkin teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya tentang UKM IT bisa mengunjungi Instagram UKM IT yaitu @ukmit_polkesio. Oke, di @ukmit_polkesio ya teman-teman, catet nih. Dan sebelum sesi ini berakhir, ada nggak sih closing statement yang mau disampaikan dari mbak-mbaknya berdua nih? Dari aku juga. Iya, ya. boleh. Untuk closing statementku untuk kalian semua, UKM Taipei ini sebenarnya rumah untuk kalian kalau kalian benar-benar ingin memperdalam mengenai perteknologian. Juga jangan takut dengar dengan nama IT karena biasanya orang yang dengar nama IT itu biasanya orangnya garang-garang segala macem Iya. ya. Kita nggak garang, kita asik asalkan kita saling kenal. Oke. Kalau nggak kenal kita nggak asik. Terus juga untuk kalau mau gabung IT itu jangan pernah takut. Aku nggak bisa apa-apa kak, aku nggak bisa ini. Kita di sini belajar kok. Kami juga nggak bisa apa-apa. Asalkan kalian niat, kalian benar-benar mau, kalian bisa. Dan kalian benar-benar niat, bukan hanya di depannya aja. Asalkan kalian di belakangnya benar-benar pengen banget tahu. Oke, nah udah selesai nih Mbak, kita ngepoin tentang UKM IT. Terima kasih banyak Mbak-mbaknya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya mewakili panitia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.